ya ini. Wah, enak sekali nih teman-teman. Itu juga sudah tua. Tapi Jadi belum tentu harga. untuk sekarang berapa? Pan? Kami. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa kembali dengan channel Warta Anyar TV. Untuk kesempatan pagi hari ini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk dolan main ke ladang alpukat nih teman-teman. Nah, untuk saat ini liputan duren prei terlebih dahulu ya teman-teman. Insya Allah hari Minggu nanti, hari Minggu besok ya saya akan liput kembali panen durian. Untuk saat ini saya akan meliput di sebuah ladang alpukat milik dari Pak Ahmad Kaput, seorang warga desa Tlogo yang pagi hari ini rencananya mau memanen alpukatnya teman-teman ya. Nah, alpukat ini pernah saya review beberapa waktu yang lalu, ketika itu buahnya masih kecil-kecil, masih muda-muda dan belum siap panen. Nah, untuk pagi hari ini rencananya Mas Ahmad mau memanen alpukatnya teman-teman. Sudah bisa dipanen dan ada pesanan alpukat dari seseorang. Nanti kita akan coba mencari tahu harga alpukatnya itu berapa per kilonya dan siapa sih yang memesan. Teman-teman, kita langsung saja menuju ke kebun. Ini kebunnya berada di bawah makam umum Desa Tlogo teman-teman. Nah, ini jalan setapak menuju ke lahan. Sesaat lagi kita akan sampai. Ini adalah makam umum Desa Tlogo. Nah, saya berhenti memarkir motor di sini saja. Nah, ini ya teman-teman, masih dari tempat yang sama seperti kemarin pertama kali saya mengunjungi kebun ini di sini. Baik teman-teman, sahabat tani, kita sudah berada di area kebun alpukatnya Pak Ahmad ya. Kita lihat terlebih dahulu kebun alpukatnya. Nah, ini ada beberapa pohon yang rusak teman-teman, terkena dampak dari penebangan pohon-pohon yang ada di makam umum. Nah, ini robohnya itu ke sini ya, menimpa beberapa pohon di area ini, sehingga ini pohonnya masih nampak kecil karena baru saja terhantam oleh beban dari cabang-cabang pohon kuburan. Ini saya sudah bersama dengan pemilik dari kebun alpukatnya, yaitu Mas Ahmad. Mas Ahmad, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Mas Kegiatan apa ini pagi ini? Sekarang saya juga mau lihat-lihat batang dulu. Mau pruning. Oh, mau pruning. Mau pruning. Ya. Juga mau lihat alpukat apakah ada yang udah tua atau belum. Oh, begitu. Rencana tua mau saya petik. Mau panen ya? Oh, ya. Siap. Nah, ini Mas Ahmad mau pruning terlebih dahulu. Coba kita lihat nanti pohon yang cabang-cabang mana yang mau dipruning oleh Mas Ahmad untuk mengurangi cabang-cabang yang ada yang mungkin tidak produktif gitu ya. Ini mau dipruning karena memang membutuhkan pruning. Oke, yang mau dipruning yang mana nih, Mas? Ini Kak. Jangan dieman-eman ini ya. Oh, begitu ya. Ini nggak boleh sayang-sayang ya. Nggak boleh disayang-sayang. Oh, ini kita kan progresnya itu ke depannya gitu ya. Jadi ini harus dipotong gitu kan. Ya. Ini pruningnya nggak mepet ya. Nggak mepet. Soalnya gitu. nanti menyisain segini, jadi kalau ini udah rapuh itu kan tinggal nyempel gitu kan. Gitu, nanti tapi kalau mepet nanti terjadi infeksi gitu. Oh, infeksi ke batang pokok. Mekatan, Mas. Oh, gitu. Nah, ini perlu diperhatikan nih teman-teman, bagi petani alpukat nih. Ini untuk yang dipruning itu cabang-cabang yang memang tidak diperlukan ya. Itu fungsi dari pruning sebenarnya apa, Mas? Fungsi dari pruning itu pertama menguatkan batang, kedua kali itu jelas produktivitas buahnya akan lebih bagus. Oh, begitu. Iya.
begitu ya teman-teman. Ini cuma ini yang di pruning, ini yang kecil-kecil enggak di pruning Mas. Ini sebagian juga di pruning. Ini kan cabang tersier, jadi tersier. ini dibuang aja. Ini kan soalnya kalau nggak dibuang pun ini kadang mau mati dengan sendirinya. Gitu. Oh, lambat laun akan mati sendirinya. Oke. Ini kita ikuti lagi pohon-pohon mana yang akan di pruning. Nah, ini kayaknya sudah di pruning nih teman-teman, sudah pada dipotong, ini tinggal batang-batang besar saja yang tersisa. Nah, ini belum ada buahnya. Kalau yang ini sudah pernah berbuah belum yang ini Mas? Yang ini belum pernah. Belum ya? Nah, belum pernah. Tapi ini nah, ini juga cabang yang kayak gini sebenarnya cabang produktif ya. Nah, akan tetapi ini kan ke dalam, masuk ke dalam. Jadi ini bertumpukan. Bertumpuk ya, bertumpuk sama ini ya mungkin. Bertumpuk sama ini. Jadi yang mau dikalahkan yang mana? Yang ini atau yang mau ini? Kan pilih gitu. ini antara ini. Antara ini dan ini. Ini harus salah satu dikalahkan gitu. Harus diputuskan benar-benar ya. Iya, diputuskan benar-benar. Mau yang mana gitu. Kalau ambil ini maka ini yang dipertahankan. Tapi lebih milih yang mana ini untuk dipertahankan? Sebenarnya Mas, sangat dilema ini. Dilematis ini Mas. Di antara dua cinta ini. Dua-duanya sangat dicintai ya. Dua-duanya sangat dicintai ya. Akan tetapi harus kehilangan satu gitu. Harus rela ya. Harus rela. Oke, nih. coba kita lihat keputusan Mas Ahmad ini mau ambil yang mana ini. Keputusan saya ambil yang ini aja. Kenapa begitu Mas? Karena ini batangnya lebih kecil, cenderung ke dalam. Kalau ini kan batangnya lebih gede, cenderung ke luar. Jadi kalau keluar itu kan sinar matahari itu kan gampang masuknya. Gitu. Jadi kalau misalkan yang disisakan ini mungkin terlalu bertumpuk pula dengan yang di atasnya ya. Iya. Lebih terlalu dekat ya. Oke, tapi kalau ini yang disisakan, ini jarak antara ini dengan batang yang atas itu agak berjauhan. Jadi agak ada renggangan gitu ya. Iya. Sinar akan lebih lancar. Nah, ini mau diputuskan ambil yang ini. Ambil yang ini Mas. Begini ya. Itu ambilnya enggak terlalu ke batang yang paling anu itu, jadi disisakan. Nanti itu ada lama-kelamaan akan rapuh dan tinggal di sempal gitu. Nah, ini untuk menghindari infeksi di batang utama katanya teman-teman. Oke, ini ya. Nah, ini juga cabang tersier. Ini juga harus diambil. Jadi jangan sayang-sayang teman-teman. Kalau ingin buahnya bagus ya memang harus seperti itu. Nah, harus tegelan, tutup mata. Oke, kita ikut lagi. Oke, saya akan melihat yang sudah berbuah terlebih dahulu nih teman-teman di sini. Nah, ini dia buahnya, ini seperti ini. Nah, ini ada buah yang dompleng nih, kecil teman-teman. Ini sebenarnya ini sebaiknya dihilangkan atau gimana? Nah, itu mau saya petik, ini kan udah tua. Oh, sudah tua. Sudah tua, mau petik ini. Oh, petiknya segitu ya. Oh, ini disisakan. Mungkin ini nanti bisa Bisa gede berkembang ya. Wah, mana sini? Nah, ini udah tua. Oh iya. Ini yang apa ini? Ini ya. Aligator ya? Bukan aligator. Ini kayaknya Miki. Oh, Miki. Ya, wah, enak sekali teman-teman. Itu juga sudah tua. Tapi belum matang ya? Ini kalau diperam dulu Mas. Oh, diperam berapa hari itu? Ya kondisional. Kalau mau tergantung ketuaannya gitu? Enggak. Tergantung kita ngeramnya di mana. Kalau mau cepet itu ditimbun di beras itu. Oh, di beras. Di beras atau di lebih standarnya di kardus. Di kardus. Ini kedua-duanya udah tua ini. Udah tua ya. Ini diambil juga nih. Nanti ini penjualannya kemana Mas? Ini penjualnya sementara ini kan ada pesanan. Ada pesanan. Ya, belum begitu banyak. Pesanan cuman di orang-orang yang mau konsumsi gitu. Oh begitu. Oke, kalau boleh tahu harganya berapa Mas? Untuk harganya harga per kilo sekarang lumayan nggak stabil ya. Soalnya sekarang lagi musim raya, jadi kan lagi banyak gitu. Lagi banyak kalau di tempat lain itu lagi raya banget. Gitu.
Jadi belum tentu harga. Untuk sekarang berapa berarti? 15.000. 15.000. Oh, ya sebenarnya cukup lumayan murah ya Mas ya. Ini dagingnya gimana Mas? Empuk ya. Empuk enak, Tebal. bulan ya. Ada gurih-gurihnya gitu. Nanti kalau ciri-ciri diperam kemudian sudah matang itu gimana? Empuk gitu? Cirinya. Bisa ditekan? Ya, kalau misalkan ditekan itu ada empuk-empuknya. Yang terutama kalau ditekan kan kadang sayang jadi apa memar gitu memar, kan. buahnya nggak lebih bagus baik gitu ya. Kalau udah matang ini apa? Daripada ditekan. Ini nyempel apa mudah sekali untuk dilepas. Untuk dilepas ini. Tangkainya ya. Iya. Itu pertanda sudah matang. Oke. Matang. Oke Mas, saya pernah dapat informasi kalau memeram ini bisa ditusuk dengan tusuk gigi itu iya benar, itu tusuk gigi itu benar nggak sih? Benar. Bisa. Ada yang pakai tusuk gigi, juga ada yang pakai tisu, Mas. Oh, gitu. Ya. Tisu diapakan? Tisu cuma ditutupin gini. Ditutupin. Gini aja. Ditutupin gini aja. Oh, iya. Itu mempercepat atau direndam di dalam beras juga bisa. Iya. Itu paling bagus menurut saya direndam di dalam beras itu. Iya. Oke, ini sudah dapat berapa kilo tuh? Kalau 1 kilo berapa buah Mas? Berapa biji? Tua juga ini. Mana nih? Ini yang ini. Walaupun kecil ini kan kecil tua ini. Tanda-tanda tua itu di apa biasanya? Ya, keriput nganunya. Ini tekstur keglowingannya ini udah berkurang ya. Nah, ini kan glowing ya. Nah, tekstur ini lebih kasar gitu kan. Nah, iya. Tanda-tanda udah tua. Oke. Iya, itu di sana juga ada yang sedang berbuah tuh, teman-teman. Kayaknya sudah tua juga. Asik teman-teman ini main ke ladang buah ya. Alpukat. Wah, ini banyak banget. Kalau ini lebih gede-gede nih, teman-teman. Gede cuman ini masih satu varietas. Oh, gitu. Sama yang tadi. Cuman ini masih Miki ya? Mungkin ini kan batangnya lebih kokoh gitu kan. Jadi buahnya pun lebih gede. Wah, enak nih teman-teman. Tuh, banyak nih buahnya. Kalau ini mungkin 3 buah sudah mencapai 1 kilo ya? 1 kilo 3 buah. 3 buah, 2 buah udah. 1 kilo udah. Iya. Ini kan hampir 1 kilo nih. Iya, karena gede-gede memang. Nah, ini guntingnya gunting spesial nih teman-teman. Untuk manen juga bisa, untuk pruning juga bisa. Ini nggak diambil, Mas? Gimana? Ini. Nah, ini itu sudah tua ini. Iya. Jadi kalau panen harus pakai guntingnya, Mas? Iya, pakai gunting. Kalau langsung disempal gitu aja, gimana? Ada pengaruhnya nggak? Pengaruhnya nanti emane-mane itu nanti pengaruh di infeksinya. Oh, iya. Ya, mantap teman-teman. Bisa dibikin jus. Kalau dikonsumsi langsung kan nggak di jus itu enak nggak sih Mas? Itu relatif ya Mas ya. Bagi yang doyan gitu ya. Kalau saya sendiri itu senang kalau tanpa di jus. Tanpa di jus. Langsung saja gitu ya. Langsung belah langsung dimakan. Tuh gede-gede banget nih. Wah, ini. Nah ini masih mau di ketinggiannya masih mau dipelihara lagi atau masih ya? Nanti sekitar 1 tahun lagi kita potong. Stem nah istilahnya. Iya, jadi nggak terlalu tinggi teman-teman. Nanti untuk metik buahnya pun lebih mudah. Ya. Nah ini ada alpukat juga, bukan Deng. Ini Sundo ini. Itu Alsundo. Alsundo bukan alpukat. Oke, kita ikut lagi. Ini juga tua walaupun kecil. Oh ya, ini yang pesan ini orang mana Mas? Orang lokal saja? Ada orang desanya, ada lain kecamatan. Oh gitu. Itu dikirim nanti atau gimana? Atau diambil? Ini ada yang dikirim, ada yang diambil. Oh ya Mas, ini kan sudah mau puasa nih ya. Mungkin di bulan Ramadan nanti ada nggak Mas di sini? Bulan Ramadan kemungkinan kayaknya itu ada sebagian batang, ada sebagian batang yang udah mulai ada bunganya. Oh gitu. Jadi mungkin ya bulan bisa Ramadan bisa ada panenan ya. Tapi untuk
1 bulan lagi ya. Sekitar 1 bulan 2 bulan lagi itu kan paling enggak itu apa buahnya yang udah segini. Jadi nah segini ini pas. Yang nanti bisa dipanen. Oh, yang kan paling enggak 1 bulan lagi. Oh iya ya ya. Jadi nanti untuk buka puasa itu bisa ya? Bisa. Di bulan Ramadan nanti ada nih. Kalau yang teman-teman dari Trogo ini khususnya yang mau pesen alpukat dari Mas Ahmad. Oke. Kalau ini apa ini ya? Aligator? Itu peluang, Mas. Peluang ya, peluang. Nah itu tadi teman-teman ya, jadi untuk memeram, untuk ngimbu itu bisa dengan berbagai cara. Ada yang dibungkus dengan tisu, ada yang ditusuk dengan tusuk gigi untuk tangkainya ya Mas ya. Kemudian ada yang diperam juga, direndam di beras ya. Beberapa hari nanti bisa masak. Nah untuk melihat tingkat kemasakannya itu tidak perlu ditekan buahnya, jadi hanya di sompel ya, diambil tangkainya itu sudah lebih mudah, itu menandakan sudah matang. Nah kalau ini tampak tua-tua menurut saya nih teman-teman, nanti apakah juga ini akan dipanen atau enggak oleh Mas Ahmad. Wah ini buahnya lumayan nih teman-teman. Nah kalau yang saya tahu memang ini untuk alpukat itu kadang banyak sekali ulat-ulatnya teman-teman, yang memakan habis daun. Tapi kalau ini enggak ini teman-teman, mungkin ada perawatan khusus ya Mas ya? Enggak ada. Sebenarnya itu faktor dari bibitnya sendiri. Oh begitu ya. Kalau yang bibit lokal itu memang dengan adanya ulat itu biasanya buah akan semakin lebat. Banyak kan. Berarti ulat itu dalam salah satu proses untuk pembuahan ya? Iya, proses pembuahan. Tetapi kalau ini kan itu khusus yang lokal ya? Bukan lokal, jadi kan ulatnya itu nggak begitu ada gitu. Nggak, maksudnya yang ulat itu yang khusus, yang varietas yang lokal itu lokal, ya? Betul. Kalau yang ini enggak. Ya misalnya ada ulat pun itu ulat lumrah bukan, ya? Iya, bukan ulat yang bukan pemakan daun. Ya pemakan daun, cuman bukannya seperti yang di alpukat lokal. Gitu. Nggak habis-habisan ya? Iya. Wah, gigi juga banyak buahnya, tapi ini belum mau dipetik dulu. Ini untuk harga itu sama ya Mas, untuk semua jenis atau ada perbedaannya? Ada perbedaan Mas. Yang paling mahal yang mana? Yang paling mahal jenis yang pasaran ya, itu peluang yang paling mahal. Tapi untuk yang saya juga belum punya pengepul ataupun langganannya khusus khas, itu khas paling mahal itu. Khas yang paling mahal. Khas yang paling mahal. Di sini belum ada buahnya yang khas ya? Ada di bawah itu. Oh di bawah. Oh iya. Nah ini kan nanti mungkin panennya beberapa jenis ya. Ada peluang, ada apa tadi? Ada peluang, ada Miki. Nah bisa membedakan? Bisa. Setelah dicampur? Bisa. Itu ya. Beda itu. Oke teman-teman. Ini kan buahnya sudah dicampur nih teman-teman, tapi Mas Ahmad ini bisa membedakan antara yang Miki dengan yang peluang. Iya. Ini peluang. Ini yang peluang, ini yang Miki. Oh gitu. Kalau saya terus terang nggak bisa teman-teman, kalau sudah dicampur itu nggak bisa membedakan antara yang peluang sama yang Miki. Oke. Bukan besar kecilnya Mas. Tapi bentuk dari kulit. Bentuk juga posturnya. Oke. Nah ini ada yang sedang berbunga teman-teman, saya akan melihat yang sedang berbunga nih. Nah ini ada bunga-bunga nih teman-teman. Nah ini ya, ini ada bunga. Mungkin seandainya setiap bunga itu pasti jadi buah, wah ini banyak sekali nih teman-teman. Tapi kadang ada yang rontok dan hanya tersisa beberapa butir buah saja. Oke teman-teman, ini ya liputan saya pagi hari ini untuk melihat proses pemanenan alpukat di kebun alpukatnya Mas Ahmad.
yang ada di Desa Trogo, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo. Untuk pemesanan boleh banget nih teman-teman, walaupun ini jumlahnya masih belum begitu banyak, akan tetapi suatu saat apabila teman-teman mau pesan, boleh banget untuk pesan alpukat di Pak Ahmad. Untuk saat ini informasi harganya yaitu 15.000 per kilogram. Oke Pak Ahmad, apabila ada teman-teman yang mungkin ingin pesan buah alpukatnya nanti suatu saat, boleh menghubungi jenengan? Ya boleh. Di nomor boleh. berapa Mas? Ya nomornya nanti saya kasihkan ke jenengan aja. Oke, ya. siap. Nggak usah disebutkan di sini. Oke, nanti ya. oke, siap. Ya. Oke teman-teman, nanti informasinya bisa melalui saya juga bisa untuk teman-teman yang mau pesen, atau nanti langsung akan saya kasihkan di video nomornya Mas Ahmad. Apabila teman-teman mau menghubungi untuk pesan, boleh banget. Hanya saja mungkin masih menunggu ya Mas. Untuk Inden sementara dulu. Ini Enggak. sudah ready ya. Sudah ready. Ini sudah ready. Nah, walaupun jumlahnya nggak begitu banyak gitu ya. Tapi sudah ready. Cuman sudah untuk siap. misalkan mau partai besar itu Nunggu nunggu 1 tahun lagi gitu. Oke. Insya Allah Iya, sudah ada panen ya. raya gitu kan. Iya. Tenang saja teman-teman. Oh ya, selain di lahan ini ada di mana lagi Mas? Di lahan ini juga ada yang di sebelah sana di timur desa. Timur desa. Di Nduglik namanya. Nduglik. Itu ada. juga sudah berbuah Mas? Belum, kalau sana kita nanamnya masih kecil ya. Nah, kalau sini kan nanamnya Jarak berapa tahun dengan tanaman yang ini? jaraknya paling jumlah bulan. Oh bulan, enggak sampai tahun ya? Enggak sampai tahun. Paling Tapi 2 bulan lah. tapi di sana bibitnya lebih kecil. Di sana bibitnya lebih kecil, jadi berbuahnya duluan sini. Oke, iya ya. Oke teman-teman, dan Pak Ahmad terima kasih ya waktunya. Semoga ini memberikan informasi yang bermanfaat untuk sahabat tani semuanya, dan selamat untuk melanjutkan panen. Semoga nanti ini tanamannya subur, banyak buahnya, sehingga teman-teman yang mau memesan juga bisa tercukupi kebutuhan alpukat khususnya di Desa Trogo dan juga nanti umumnya di Wonosobo. Oke teman-teman, demikian dan terima kasih. Kita insya Allah akan berjumpa lagi di video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.